Kayaknya kita harus udah stop deh perdebatan soal dokter Indonesia versus dokter luar negeri ini. Karena perdebatannya menurut aku salah sasaran. Yang berantem itu sesama rakyat. Dokter itu kan rakyat, pasien juga rakyat. Padahal fokus kita tuh harusnya di pejabat. Kalau para pejabatnya 6 bulan sekali medical check up ke Singapura sambil jalan-jalan, ya kita juga sebagai rakyat pengen dong. Kan pasti ada alasannya kan mereka medical check up ke luar negeri. Kenapa? Karena pengen yang terbaik. Nah, kita juga pengen yang terbaik. Kalau pemerintah yakin bahwa sistem kesehatan Indonesia itu sudah memenuhi standar gitu ya, sudah lumayan baik kalau dibandingkan sama Singapura, ya udah kenapa nggak pada medical check up di Indonesia? Biar kita ikutan. Jadi dicontohin dulu. Terus nih ya, argumen yang paling banyak dikeluarkan dari kalangan pasien adalah dokter di Indonesia itu kurang informatif. Kalau ngasih informasi itu cenderung setengah-setengah, terburu-buru, atau bahkan marah-marah. Nah, banyak juga yang komplain soal nggak sensitif, nggak empatik gitu. Aku adalah orang yang bisa dibilang korban dari dokter yang kurang empatik seperti itu. Ketika anakku mau mendapatkan diagnosa speech delay, dokternya malah terang-terangan bilang ke aku, saya nggak yakin anak ibu bakalan bisa ngomong. Buktinya sekarang anak aku nggak hanya bisa ngomong, bisa belajar dengan baik, di sekolah yang baik, bahkan jadi juara kelas gitu. Dulu sih aku marah banget, kenapa ya dokternya ngomong kayak gini gitu. Tapi setelah aku menjalani terapi 2,5 tahun di klinik di mana dokter ini berpraktek, aku tuh sehari-harinya ngeliat dia itu bisa mendiagnosa anak pasien demi pasien dari pagi, bener-bener pagi banget, sampai nyaris malam. Itu berdatangan dan waiting listnya untuk didiagnosa sama dokter ini tuh bisa 2 bulan 3 bulan gitu. Dan ada juga orang tua yang bandel, udah dapat diagnosa, udah dikasih referensi harus terapi berapa kali, tapi orang tuanya cari dulu, anaknya dibawa ke dukun dulu, alternatif dulu. Padahal anaknya jelas-jelas ADHD nih, tapi dibawa ke dukun gitu ya. Terus ujung-ujungnya setelah semua keadaan makin parah baru ke dokter lagi gitu. Gimana dokternya nggak frustrasi? Jadi kata-kata ketusnya waktu itu aku artikan sebagai memang dia lelah gitu, overwhelmed. Aku pun sebagai seorang pasien gitu overwhelmed juga lah. Of course aku baper. Aku rasa semua orang tua yang membawa anaknya ke rumah sakit itu udah baper duluan. Pertama itu anak kita. Kedua, anak kita sedang dalam keadaan gak berdaya. Terus dapat diagnosa dengan kata-kata gak ngenakin. Tentu aja kita baper gitu ya. Jadi sebenarnya memang tugas dokter itu idealnya memberikan informasi, menenangkan kita, mengedukasi gitu ya. Tapi gimana dokternya bisa mengedukasi kita kalau dia udah kebayang nih di belakang kita ada 20-30 antrian lain. Sementara dia juga adalah seorang manusia biasa yang bisa capek, mikirin keluarganya, dan lain-lain. Jadi di Indonesia itu memang masalahnya dokternya kurang, gak banyak tenaga dokternya. Apalagi kalau di dunia kesehatan anak. Aku pribadi pernah mengalami di mana anakku harus berurusan sama dokter spesialis ortopedi anak, namanya dokter Aryadi. Aku nongkrongin dokter Aryadi, nungguin dia praktek tuh bisa sampai literally jam 12 malam. Itu ngobatin anak kecil loh, jam 12 malam.